Silaturahim Darul Hikmah, ulama umarok duduk bersama, cari persatuan dan kesatuan, berkokoh kedaulatan Indonesia. TNI Polri duduk bersama, benteng negara dan agama, berjiwa Pancasila sebagai patriot bangsa. Jayalah Indonesia untuk selama-lamanya. Jayalah Indonesia untuk selamanya. Silaturahim Darul Hikmah, ulama umarok duduk bersama, cari persatuan dan kesatuan, berkokoh kedaulatan. Silaturahim Darul Hikmah, ulama umarok duduk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Divisi 2 Kostrad beserta seluruh jajaran Forkopimda Malang dan yang mewakili Irjen TNI, yang mewakili Asrenum Panglima TNI, yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mazkur Musa, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ali Mas Hadi, pimpinan Ponpes Al-Hikmah Darul Hikmah Mojokerto. Yang saya hormati Profesor Dr. Kiai Muhammad Bahrun. Saya PPSA 22, Pak. Kalau Bapak 17 berarti selisihnya 5 tahun. Biasanya PPSA itu 2 tahun sekali, berarti kali 10. Berarti Bapak nanti lebih cepat duluan ke sana daripada saya. Beda 10 tahun. Kalau Bapak 2026 berarti saya 2036, masih agak lama sedikit. Karena sekolahnya beda 10 tahun. Yang saya hormati Kiai Haji Suyuti, Majelis Nurul Waton. Selamat datang. Yang saya hormati tentunya tuan rumah kita yang paling ganteng, Kiai Haji Abdurrahman Yusuf Abdurrahman. Sengaja saya balik-balik karena beliau suka olahraga kepala di bawah, kaki di atas. Nah ini kasihan istrinya. Pemikiran saya berarti selalu dibalik kalau dengan titik-titik. Yang saya hormati tamu kita, Tunggu Hari dari Aceh, kemudian Ustadz Kahar dari Wamena, mana tadi? Islam ya, langka Wamena Islam. Tengku Ali dari Riau, ini teman saya lama sekali, masih sehat Pak Tengku. Beliau tadi bilang Pak Toto tambah muda. Saya bilang Pak Tengku pengen tahu kenapa saya tambah muda, kenapa saya nakal. Yang saya hormati Kiai Usman dari Mojokerto, kemudian Kiai Tohari, Syekh Bahri dan Nusron dari Sudan. Welcome to Indonesia. You happy? Ya siap, oke. Yang saya hormati Ustadz Abdul Haki dari Malaka. Well, nice for your presentation, very good. You still young, but your mind is okay. Tapi saya punya cerita tentang Malaka dan Indonesia, tapi nggak usah saya cerita di sini karena ceritanya lucu-lucu. Yang saya hormati Ustadz Hasan dari Hong Kong.
Selamat datang. You speak English? Yes. But you know about this presentation from Pak Kiai Yusuf Abdul Rahman? No? Oh, just a little bit. Okay. Yang saya hormati Ustadz Osman Ismail dari Singapura. Selamat datang. Kopiahnya bisa tukar habis ini. Ya, Indonesia, Singapura. Ya. Because we are NU is brother. Ya. Nahdlatul Ulama, brother. Yang saya hormati Kiai Khairul dari PBNU. Sudah malam, Pak ya. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Bahrun, Bapak Kiai Haji Haidar dari Bogor, Kiai Bisri, Kiai Ma'arif, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan karena ini saya tidak dikasih yang punya rumah, saya nyatet tadi sebentar saja. Jadi memang sengaja yang punya niat ini ingin menjatuhkan saya. Tetapi alhamdulillah saya bisa cepat mencatat dan tidak tercatat adalah yang terakhir-terakhir di belakang saya. Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu Nyai sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan, dan seluruh prajurit TNI dan Polri yang berbahagia. Kalau bedanya NU dengan NI, Nahdlatul Ulama dengan Nasional Indonesia, kalau NU prolognya banyak. Semua aturan dikutip semua banyak terkait. Terakhirnya habis. Saya rubah nggak ada prolog, langsung pada masalah. Saya ingin sebelum kasih hadiah ya, saya juga punya keinginan. Jangan saya dipaksa harus ngasih orang lain tanpa ada keinginan. Tadi dikatakan bahwa ulama umaroh itu bersatu, setuju. Tetapi ada hal yang tidak bisa disamakan antara ulama dan umaroh. Prajurit TNI Polri, boleh wan, boleh perempuan, yang bisa menjawab ke sini. Apa yang tidak bisa disamakan antara TNI, Polri dan ulama? Yang nggak bisa disamakan? Ya. Berdiri. Ya silakan. Ya. Ya. Bu, bukan saya Bu ya. Kamu satu aja lah. Terima kasih. Jadi memang Bu Nyai mohon maaf lahir batin ya. Kenapa punya suami kiai? Kenapa punya suami Gus bisa 2-3 kali? Kalau sama TNI 1 Bu, kita setia hingga akhir. Mohon maaf. Sebetulnya ada satu lagi bedanya yang nggak boleh disamakan TNI dengan ulama. Kalau ulama itu nggak pakai celana, pakainya sarung. Ini nggak pakai celana kan? Nggak pakai. Kalau TNI pakai celana terus. Jadi kalau duduk lama-lama, kalau ulama senang karena nggak pakai celana. Kalau TNI sesek semua karena pakai celana. Betul? Kemudian satu lagi pertanyaan. Tadi disampaikan oleh pembicara terdahulu bahwa silaturahim ini banyak sekali membuat manfaat dan makna untuk kita, untuk agama, negara dan bangsa. Tapi ada satu yang sebetulnya dirugikan dalam silaturahmi ini. Siapa? Silakan yang menjawab tahun depan. Siapa yang dirugikan dalam acara silaturahmi ini?
Ke depan Pak. Ke depan, ke depan. Jadi yang dirugikan adalah Gus Yusuf. Pasti habis ini hitung-hitungan. Entah emangan piro. Kuwi nyangoni lagi. Kuwi ngekei bensin tentara, ngekei sorban. Aduh. Ya, semua untung tapi rugi Gus Yusuf. Monggo mriki Pak, karena senior 2. Amin. Bukan. Kemudian yang tadi sholawatan, saya malah tertarik sama yang mukul itu. Coba yang belira ke sini, belira. Karena saya dulu waktu taruna mukul belira. Yang belira sini, belira. Bawa alatnya, bawa alatnya. Coba. Kalau nggak bunyi kamu jungkir ini. Kalau nasihat gampang Bapak-bapak, coba pinter-pinter semua nasihat gampang. Sini belira, cepet 2 orang sini. Tadi ada 2 belira. Belira mana? Sini, cepet. Ayo, satu lagi mana? Yang Pak Tua yang serka tadi. Yang nggak pakai baret tadi siapa? Ayo sini. Oh sampai nggak pakai baret. Satu lagi mana? Sini. Coba. Ayo. Coba sini, cepet-cepet. Saya dulu tarunanya pegang ini, saya pegang ini drum band, belira. Oh tidur, ya ada badapan, pegang sini, angkat semua belira, ada badapan. Ya, nyanyikan lagu Hizbul Waton. Ya, 1. Tadi loh, itu bisa kan? Bukan tadi Padang Bulan. Ya, yang lagunya perangnya NU. Belum tahu. Oke. Yang ada Padang Bulan bisa. Joko Tingkir. Nggak bisa juga. Ya Padang Bulan. Ya 1, 2, 3. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Ting ting ting. Ya cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bukan untuk kamu sendiri, untuk sama timnya sana. Lagi. Ya, masih. Tadi yang nyanyi tadi. Sini. Ketuanya sini. Di Melamongan sama ini Kablari. Apal yuk. Yang masternya yang mana masternya? Ya sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu apa ini? Kablari. Tadi sana juga ada juga, dari sana apa ini? Sini 412. 411. 411 ono ya. Tambah-tambah terus kon niku. Enggak, jangan 500 saja kau. Ayo. Mana 412? Ya sini. 411. Nih. Jangan tambah-tambah lagi, udah habis duitnya. Ini bukan APBN ya, ini uang saya pribadi. Oke. Ayo sentek. Oke, gue mulai di Jakarta, tiketnya kurang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terutama para guru, habaib-habib, ulama, ustadz, kiai yang saya hormati, Bu Nyai, saya ingin mencoba memotret tema hari ini, yaitu perkokoh kedaulatan NKRI. Jadi Pak Yusuf ini punya niat mengumpulkan ulama dan umaroh mancanegara yang ke-22
untuk memperkokoh kedaulatan NKRI. Kenapa sebetulnya? Ngapain diperkokoh? Biarin aja, tuh ada yang ngurusin. Sedikit saya sampaikan, tadi sudah banyak disinggung, bahwa kondisi kita Indonesia itu saat ini itu primadona. Kemarin saja 3 hari yang lalu kapal besar Amerika berhenti di Bali, 4.000 orang. Belum pernah terjadi. Kapal pesiar hanya pengen melihat Indonesia. Anak saya nikah kemarin, teman-temannya dari Belanda, Perancis, Jerman, ada 10 orang datang ke sini hanya pengen melihat Indonesia. Enak Indonesia ini. Kenapa enak? Gak kerja iso mangan. Kok bisa? Dikasih orang. Di satu sisi saat ini ada tren, ya sebetulnya sudah lama tapi sekarang lagi tren, namanya teori geopolitik dan geostrategi. Teori itu mengatakan bahwa setiap negara yang ingin mempertahankan kelangsungan negaranya pasti akan mengembangkan kekuasaan. Nah, saat ini siapa yang paling kuasa? Amerika. Cina sudah mulai muncul, Rusia mulai muncul, India mulai muncul, Jepang muncul, Eropa muncul dengan Juninya, semua muncul. Negara-negara yang kuat, negara-negara punya hak veto. Kemana? Ke negara-negara yang lemah dan negara-negara yang sedang berkembang. Indonesia berada pada negara sedang berkembang, sehingga primadona untuk menjadi sasaran mereka. Dan mereka tahu di Indonesia itu semua ada. Bahkan ditemukan kandungan emas di Kalimantan. Kemudian semua alur laut ekonominya hampir 80% data kita dunia melewati laut kita. Namanya ALKI. Kita punya ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3A, ALKI 3B. ALKI itu alur laut kepulauan Indonesia. Semua lewat situ. Kalau itu kita tutup, selesai. Makanya Cina punya program namanya OBOR, One Belt One Road. Dunia akan disabuk, dunia akan maaf. Jadi dunia akan disabuk menjadi satu kekuasaan Cina. Amerika juga punya namanya agreement, apa saya lupa, defense agreement buat bilangnya, juga ingin menguasai dunia sama-sama. Dan kebetulan sebagian wilayah kekuasaan itu melewati ALKI Indonesia. Beberapa tahun yang lalu Bapak-Bapak Ibu sekalian, pesawat kita di Batam mau terbang saja di Pekanbaru, mau terbang saya izin Singapura. Sekarang alhamdulillah sudah tidak. Jadi kita ketahuan semua. Lah, itu yang permasalahan dari luar. Belum lagi perbatasan kita hampir belum selesai. Pencurian dan sebagainya, banyak kali masalah. Nanti kalau saya kupas panjang sekali. Itu dari luar. Di dalam negeri sendiri kita masih juga terdapat masalah-masalah yang mengganjal pemerintahan kita. Separatis, teroris, kriminal, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, dengan adanya masalah dari atas dengan dari dalam ini, kalau dibiarkan, nanti negara kita lama-lama habis. Seperti Yugoslavia, failed state, bubar. Yang ada negara bagian Jawa, negara bagian Sunda, negara bagian Madura, Sumatera, sebagainya. Nah, biar kita kuat, salah satunya mengadakan silaturahmi ini. Cuma saya mau izin juga jangan disalahartikan. Jangan Pak Yusuf itu menganggap Umaroh itu nggak ngerti agama. Salah. Belum tentu saya kalah dengan beliau. Pada saat Nabi Muhammad sedih, surat baca Inna a'toina kal kausar,
Mana kalau Gus Yusuf sedih hari ini, nanti sholat asarnya baca itu. Ijazah. Jadi mohon izin jangan beranggapan bahwa umaroh itu juga tidak tahu masalah agama. Tetapi juga jangan beranggapan bahwa ulama taunya masalah agama. Itu yang salah. Sekarang sudah tidak ada perbedaan yang khusus. Yang bedakan tadi hanya celana dengan sarung saja. Pemikiran sudah sama. Ulama juga tahu taktik militer, strategi militer, disiplin militer. Sudah banyak Pak. Banyak pondok-pondok yang sudah seperti itu, lebih disiplin mereka kalau dengan kita. Coba TNI suruh bangun jam 4 nggak bangun. Santri beliau bangun jam 4 bangun karena sholat tahajud. Karena tahu sholat tahajud itu salah satu sholat sunnah terbaik. Tahajud, kemudian sholat sunnah sebelum subuh, sholat dua, itu yang paling mahal. Tahu, tentara, ayo kau jujur. Jujur kamu, tadi pagi yang tahajud angkat tangan, jujur. Kalau enggak kecelakaan kamu pulang. Yang benar. Apa yang dari polisi? Polwan mana polwan? Angkatan laut, Wan TNI. Tadi Imam tahajud enggak? Yang benar. Coba Wan TNI berapa orang angkat tangan? Sini dulu. Kamu gak usah ikut, kamu laki-laki. Yang Wan TNI aja. Ya Lantama, Wan TNI, wanita TNI Lantama, enggak apa-apa. Kalau wanita tahajud berarti tidak memberikan kesempatan suaminya untuk macam-macam. Sini maju sini. Nih satu-satu, enggak apa-apa. Kamu udah baik sekali ini, udah mau ke sini. Rezeki. Biasanya ibu-ibu tuh susah diajak agama, ini rajin. Enggak bisa kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kembali kepada tadi. Jadi mari sama-sama pola pemikiran ini kita tingkatkan bahwa tidak selamanya ulama selalu bicara agama. Tidak selamanya TNI selalu bicara masalah pertahanan keamanan. Tetapi kita sama-sama. Hanya masing-masing ada batasan lingkup dan porsinya masing-masing. Jadi sekarang pun di TNI kami di UNAN juga sudah menggelurakan masalah agama, sikap moral, perilaku itu menjadi harga mati. Saya waktu jadi Pangdam malah kita buat sholat duhur berjamaah, seluruh di kodam dikunci dan wajib membaca Al-Quran 1 juz. Ini saksinya pernah datang kaget. Belum bilang pondok-pondok nggak seperti itu. Saya ingin lebih dari pondok. Jadi setiap hari setiap duhur Bapak Ibu sekalian, jam mulai adzan pintu kodam saya kunci semua, tidak boleh orang tamu masuk, saya larang semua. Namun nggak boleh keluar. Kemudian sholat duhur berjamaah dilanjutkan baca Al-Quran 1 juz. Berarti umaroh melebihi ulama. Dan tiap bulan khatam, tiap bulan ngambil khatam. Ya itu yang sama kita keluar. Kalau itu sudah menjadi satu, saya yakin insya Allah semangat kebangsaan kita pasti kompak. Tapi kalau kita masih bicara hankam bukan tugasku, sholat bukan tugasku, kita tetap tidak bisa menyelesaikan masalah. Tadi waktu genggaman saya lihat Gus Yusuf genggamnya begini, wah ini genggamannya ulama. Genggam tadi begini, keras. Nah, bukan begini. Hizbul-Watan bukan gini. Jadilah ulama yang umaroh, jadilah umaroh yang ulama. Keras, walaupun ulama tapi keras. 4 kali kuat. Gitu. Enggak, maksudnya pull up-nya. Betul, PBNU semangat, bukan Hizbul-Watan, enggak ada begini, Gus. Nah, maksud saya, jadi kita jangan membatasi diri. Nanti kita akan tekung di situ. Semua punya kewenangan sama-sama, cuma ada porsi-porsinya. Misal bicara hukum ya sudah masuk ke sana serahkan ke kepolisian, misalnya seperti itu. Tetapi selagi belum, mari sama-sama kita turun. Disiplin, ulama juga ikut disiplin. Waktu adzan hentikan semua, ayo kita sholat. Semua seperti itu, bisa. Itu untuk menuju kedaulatan negara. Karena daulat itu banyak, daulat agama, daulat ekonomi, daulat budaya, daulat politik, daulat hankam, segalanya. Bukan hanya utuh saja, tidak. Kita harus tegar,
berdiri di tengah pokok masalah kita saat ini. Dan alhamdulillah teman-teman prajurit yang mau ke sini, kamu bukan salah. Saya dari kecil dulu udah di pondok, ya. Memang saya bukan orang baik, saya juga orang jelek. Cuma paling tidak kamu sudah punya arahan, sehingga kalau kamu mati pun malaikat nanya nggak susah. Ya gampang nanyanya. Kamu namamu siapa? Siapa? Prada Agus. Pernah ikut acara silaturahmi di Gus Yusuf? Oh surga langsung. Nggak usah sulit-sulit. Loh, karena kita rugi waktu nih, rugi waktu. Tapi kita untuk ibadah, bicara kebaikan, bicara apa? Dunia akhirat itu bahasa Arabnya apa? Hah? Hubul waton. Jadi kalau di dalam hadis riwayat Abu Hurairah disampaikan, jika engkau mencintai Allah dan hari akhirat, maka laksanakan silaturahmi. Betul nggak itu? Kalau salah berarti ngaji saya belum sampai ke sana. Sengaja saya plesetin biar kusuk gigi tapi salah, sama-sama dosanya. Jadi itu, ini bagus sekali ya silaturahmi. Jadi tidak hanya kita, mohon maaf, kalau boleh saya sampaikan, kalau kita bicara sholat, puasa, haji, zakat itu sudah biasa, itu kewajiban, tidak ada nilai tambah. Maksud saya bukan tidak apa, tidak ada nilai tambah, karena itu kewajiban bagi orang Islam. Sama dengan Gus Yusuf ini pakai baju ini, apa hebatnya? Tidak ada kewajiban manusia. Tapi kalau Gus Yusuf tidak pakai baju, baru bukan manusia. Kalau orang Islam tidak sholat, berarti bukan orang Islam. Tapi kalau kamu sholat, tidak ada nilai tambahnya, itu biasa orang Islam. Jangan menganggap, wah lebih, saya udah sholat lebih. Biasa, lu Islam. Sama dengan kamu baju loreng, kamu tentara baju loreng. Biasa, gagahmu di mana? Saya bintang 2 pakai baju gini. Biasa, tapi kalau saya bintang 2 nggak pakai pangkat, berarti saya gendeng. Itu. Jadi jangan menganggap berlebihan, puasa biasa. Tetapi kita mengambil makna-makna dari itu. Bagaimana kita berbuat kebaikan, berbuat apa itu? Bermanfaat dan sabar. Sesungguhnya Allah menyukai itu, 3 itu, kebaikan, bermanfaat dan sabar. Kita banyak nggak sabar, maunya instan. Baru ngaji dapat khatam sekali minta dipanggil Gus. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi itu yang perlu kita tanamkan di sini. Kembali kepada tema tadi, jadi mari sama-sama, ini salah satu yang sangat bagus, tetapi saya mohon bukan hanya mengambil makna dari sisi agama, tetapi juga mari sama-sama kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini penting. Dan mohon jangan mendikotomikan ulama umaroh. Sebetulnya lebih bagusnya seorang ulama juga mengetahui masalah umaroh, seorang umaroh juga tahu masalah agama. Kalau umaroh tanpa agama, maka oleng, apalagi pemimpin, oleng, atau oleng. Tapi jangan agama palsu, jangan pura-pura. Harus yakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang sempurna. Dan saya sekali lagi mewakili Gus Yusuf, terima kasih banyak kehadirannya Bapak sekalian di sini. Jadi kami ini sebetulnya termasuk orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kita termasuk orang yang rugi karena perjalanan jauh-jauh dari Rio ke sini perlu tiket pesawat, perlu penginapan. Jam segini belum dikasih makan, hanya dikasih kue-kue sama minum malam senep itu. Tapi kalau kita semua rugi Bapak Ibu sekalian, jangan sedih karena Al-Quran mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi kalau di sini rugi kita ya alhamdulillah, memang kita udah rugi. Tetapi kalau habis ini kita ajak makan ya kita jangan menolak. Itu namanya rezeki. Tapi kalau lihat gaya-gaya beliau ini makannya sentek. Sudah habis, sudah lemes, sudah megang-megang sini, udah lemes, udah nggak ada lagi.
Ya, terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya ini sambil guyon karena tadi sudah panjang lebar semua disampaikan masalah bagaimana kita sepakat silaturahmi untuk membangun kekokohan kedaulatan NKRI kita. Dan ingat, kalau tidak kita, siapa lagi? Satu lagi nggih, saya tapi bukan berarti mencontoh, ini penting. Amerika yang kita lihat katakanlah negaranya bla 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 gitu. Tetapi kalau sudah bicara Amerika, mereka mengatakan Amerika is first. Semua engkel-engkelan berhenti untuk negara Amerika. Coba kita seperti itu. Kepentingan kita buang semua untuk NKRI. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan keluarga, tidak ada kepentingan macam-macam. Semua kepentingan NKRI. Rusia dan Ukraina sama. Ukraina tadinya banyak menentang pemerintahnya. Masyarakatnya gara-gara mendeklar perang dengan Rusia. Sudah bilang, Pak Presiden, lu bego lu. Rusia kuat sekali. Kok lu menentang gini. Kita punya harga diri gini lah. Pertama menentang. Tapi begitu dibombing betul dengan Rusia, akhirnya seluruh masyarakat Ukraina menyatu untuk melawan Rusia. Nah, kita juga begitu. Harapan kita begitu bicara kedaulatan NKRI, semua permasalahan kepentingan teng tinggalkan, kita bicara NKRI tegak lurus. Tadi belum menyampaikan bahasa kerennya NKRI menuju Indonesia Emas 2045. Tapi dengan catatan IP kita harus 8% paling tidak Pak. Disampaikan nanti gaji kita rate per orang harus 40 juta. Rate semuanya. Karena Malaysia sudah 15, kalau tidak salah 20. Singapura lebih tinggi, rate seluruh masyarakatnya. Kita masih jauh sekali. Kalau saya sebutkan berapa, tapi kalau untuk ke sana kita minimal harus 40 juta per bulan per orang. Rate. Insya Allah kita bisa menuju ke sana. Kita dukung pemerintahan ini, eratkan barisan, kuatkan doa. Saya tidak berani ngomong itu, kuatkan doa. Doa tok bisa enggak? Kalau bisa saya mau doa terus tiap hari nih. Kuatkan doa dan ikhtiar. Mari sama-sama kita bantu, dan kita sekarang ini sudah mengenal namanya pentahelix. Pentahelix itu mengelola suatu negara bukan tugas pemerintah saja. Mulai pemerintah, legislatif, TNI, Polri, masyarakat, ulama, cendekiawan, media, masuk semua, mahasiswa masuk semua. Mungkin udah oktahelix, semua masuk sama-sama memikirkan bahasa Jawanya karepe piye iki. Neng go neng ndi iki. Nah, harus sama-sama menjawab itu. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, dan kalau ada sedikit mungkin guyonan saya kurang berkenan, saya mohon maaf karena di samping saya juga tidak benar. Kan belum tutup ini. Itu saya melihat sendiri tadi kan mengeluarkan uang itu. Tadi masih ada sisa tadi itu. Maksudku ojo anggota tok. Kiai ini yang dari Aceh, dari Papua ada. Mbok dititip nih maksudku. Maksud dibawa masuk keluarkan lagi. Kalau untuk kiai segini kasihan amplopnya. Terlalu sedikit. Tapi mohon izin nanti kita mungkin bisa menjadi silaturahmi. Semoga kita semua berkenan yang sudah tadi catat HP. Mungkin nanti kalau ke Jakarta ke Prof Ali Maskur Musa. Sebetulnya saya tadi Prof Pak Ali, saya itu sangat mengidolakan beliau waktu zaman dengan Pak Gus Dur. Saya begitu dengar namanya, oh iya ya. Beliau orangnya pinter, ngomongnya low profil, tidak pernah bentak-bentak. Saya ngikuti. Saya begitu saya ketemu, saya jadi ingat, oh ini idola saya. Dan itu harus mencelaraskan antara EQ, EQ dan SQ. Sulit untuk menselaraskan tiga itu. Kebiasaan orang itu kalau pinter tapi egois, baik bodoh, susah. Jadi menselaraskan tiga itu, E, S dan I. Itu mudah-mudahan kita menuju ke sana. Dan yang lain juga beliau tadi Pak
Pak Mas Handi juga, beliau saya lihat juga, saya baru ingat tadi karena saya pernah di Kodim Kediri dan kantor saya Mojokerto. Saya pernah Danrem juga, saya pernah ke Sidogiri, pernah ke situ saya beberapa kali dan tidak asing, dan memang itu perlu kita contoh. Dan memang NU itu punya suatu kelebihan. NU itu tidak pernah sedih. Yang penting guyonan karo rokokannya selesai masalah. Jadi kalau dari NU tidak perlu tegang, yang tegang cukup yang di bawah. Tidak perlu yang tegang-tegang atasnya, yang bawahnya. Tapi jangan salah nih, beliau di atas NU ini. Coba bintangnya ada 9 ini. Dikiranya saya nggak ngitung tadi, saya hitung ini. Yayasan Al Darul Hikmah An Nawawi bintangnya 9. NU hanya 7. NU 9. Oh, PKB yang 7. Harusnya di bawahnya NU dong 8 lah. Itu saja yang bisa sampaikan. Sekali mohon maaf lahir batin, mendoakan Bapak sekalian nanti kembali ke rumah masing-masing, selamat, sehat selalu dan dalam ridho Allah SWT. Dan juga mari sama-sama kita bermohon, berdoa semoga Indonesia, negara kita cintai bersama, ke depan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dan berdaulat baik ke dalam maupun keluar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.